Shalom. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan membahas satu praktek kerohanian kita yang sudah kita jalani sejak kita menjadi orang percaya, yaitu tentang berdoa. Tapi seringkali kita merasa doa kita kok tidak didengar Tuhan, atau doa kita kok sepertinya rutinitas saja gitu ya. Nah, jadi hari ini kita ingin memperbaharui pemahaman kita tentang doa ini sehingga kita lebih menghayati sebenarnya apa yang kita lakukan ketika kita berdoa ya. Dan bagaimana kita harusnya berdoa sehingga doa kita ini didengar oleh Tuhan ya. Karena itu tema kita adalah doa murid Kristus. Sebagai murid kan mengerti ya, dan melakukan doa yang didengar oleh Allah. Berdoa ini sebenarnya kan sesuatu yang istimewa bagi kita orang percaya, karena kita diberi kesempatan untuk berbicara, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kita kalau bisa berbicara dengan gembala aja sudah merasa istimewa ya, karena beliau memimpin begitu banyak dan memperhatikan, diajak bicara, diajak komunikasi, beliau memberi waktu, memberikan perhatian. Wah, itu kan luar biasa saudara. Nah, ini bukan hanya dengan manusia lain, tetapi dengan Allah pencipta kita ya. Jadi ini sungguh sesuatu yang istimewa, yang saudara, kalau saudara orang yang cerdas, saudara akan memanfaatkan keistimewaan saudara sebagai orang percaya. Tapi saudara, kita juga tahu bahwa karena kita manusia berdosa, maka seringkali doa yang harusnya merupakan sesuatu yang menyenangkan, membawa sukacita, menjadi beban ya, menjadi beban. Sehingga kemudian firman Tuhan juga menjadikan doa itu kewajiban ya, perintah, berdoalah dan sebagainya. Karena manusia dalam kedagingannya tidak bisa dengan bebas menikmati anugerah Allah itu. Jadi sebenarnya saudara, hanya dengan doalah kita bisa hidup sebagai orang percaya yang harusnya membangun hubungan yang dekat dengan Allah kita. Bagaimana kita punya kedekatan dengan Allah tanpa berkomunikasi ya, tanpa berdoa, tanpa membaca, mendengar firman-Nya ya. Maka kita seyogianya memang berdoa terus-menerus, baca firman terus-menerus ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu dekat ya. Sehingga saudara ketika dekat, maka kita mengerti Tuhan dan Tuhan mengerti kita. Dan Tuhan ya, kita bisa merasakan anugerahnya ya. Kita bisa menikmati hubungan itu ya. Kita berdoa, Tuhan menjawab ya. Itu kan luar biasa saudara ya. Kalau saudara tidak kenal, saudara berdoa sesuatu nggak kena ya, terus saudara merasa tidak dijawab, akhirnya saudara tidak ingin berdoa ya. Tapi kalau saudara akrab, maka doa itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan kita melihat bagaimana Allah menjawab doa kita ya. Jadi saudara, memang saudara ya, di tengah dunia ini kita itu harus sadar bahwa kita masih hidup di dalam kedagingan ya, yang tidak suka hal-hal yang rohani. Berdoa adalah rohani karena berhubungan dengan Allah kita. Badan kita tidak suka saudara ya, karena itu kita harus melatih tubuh ini ya, supaya kita disiplin berdoa. Dan saudara, kita juga harus sadar ada musuh yang tidak ingin kita dekat dengan Allah kita. Siapa musuh kita? Iblis saudara ya. Tidak kelihatan, tapi geraknya itu bisa kita rasakan ya, menjauhkan kita dari Tuhan ya. Jadi saudara, karena itu kita harus waspada, kita harus menengking itu iblis ya. Ya, kalau karakter kita nggak bisa ditengking saudara ya. Misalnya saudara pemarah, saudara tengking, saya tengking supaya saya tidak pemarahi, nggak bisa saudara ya. Itu harus sesuatu yang kita gumuli ya. Karakter dibentuk oleh Roh Kudus menjadi orang yang sabar ya. Tapi kalau ditengking hilang, wah gampang sekali saudara ya. Ini ditengking jadi manusia sempurna semua. Kenyataannya nggak begitu ya. Tapi iblis bisa ditengking saudara ya. Kalau saudara keras, ada lihat orang keras itu kan, saudara tengking dalam nama Yesus, dia iblis itu akan lari saudara ya, karena dia takut dengan nama Tuhan. Jadi saudara,
Dengan seperti itu, maka tidak heran bahwa Yesus sendiri mengajar kita berdoa. Nah, itu kita akan baca satu bagian di mana Yesus mengajar berdoa cukup panjang, ya, yaitu menjadi bagian dari khotbah di bukit. Jadi saudara, khotbah di bukit itu panjang, ya. Saudara bisa baca dari Matius 5 sampai 7, ya. Nanti terselip di dalamnya Yesus mengajar tentang berdoa. Jadi setelah Yesus mengajar tentang sebenarnya siapa sih murid Kristus itu, apa nilai-nilainya, apa prinsip-prinsipnya menjadi murid Kristus, apa artinya menjadi Kristus, maka di dalamnya ada tentang berdoa. Dan bukan saja berdoa, saudara, ya. Sebenarnya di situ satu kumpulan pengajaran itu adalah tentang aktivitas rohani orang percaya, ya. Ada berdoa, ada memberi sedekah, ada berpuasa, ya. Dan saudara, di situ diberikan secara umum bahwa prinsipnya bahwa kalau kita melakukan macam-macam yang rohani tadi bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah kita. Gitu saudara, itu penting sekali. Apalagi orang yang suka melayani di depan mimbar, ya, itu harus jaga hati. Jangan sampai berdoa di depan mimbar panjang lebar, kata-katanya hebat, ya. Karena merasa orang akan mendengarkan, ya. Nanti kalau doa saya nggak bagus, ya, orang-orang akan mengkritik, doanya kok begitu, ya. Saudara, menurut pengajaran yang kita akan baca ini, kita berdoa itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi hati kita harus dipusatkan kepada Allah, dipusatkan untuk menyenangkan Allah dalam berdoa, dalam memberi, dalam berpuasa, dan dalam berbagai hal yang bersifat kerohanian, ya. Main musik, ya, jangan bergaya supaya dilihat manusia, oh hebat. Bukan saudara, main musik dengan hati dipusatkan untuk menyenangkan hati Allah, ya. Jadi saudara menyanyi apa yang sifatnya rohani, ya, bukan untuk dilihat manusia tetapi untuk Allah. Kalau nanti kita lanjutkan lebih di dalam, saudara, ya, karena nanti akan kita lihat, ya, bahwa kalau segala sesuatu kita lakukan untuk manusia, saudara sudah mendapatkan pahalanya, tidak ada lagi pahala selanjutnya, ya. Itu saudara, ya. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana Yesus mengajar kita berdoa, ya. Bagaimana sebagai murid, ya, kita ini kan murid Kristus, saudara, ya. Semua murid, saudara, ya, terus saja belajar, ya. Bagaimana sebagai seorang murid itu berdoa, dan karena itu bagaimana doa itu didengar. Nah, itu saudara, ya. Nah, mari kita baca bacaan kita secara bergantian, ya. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kita baca bergantian. Saya bacakan ayat ganjil, saudara genap, dan seterusnya sampai selesai. Sudah ketemu, ya, hal berdoa? Sudah ketemu? Oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, melakukan firman-Nya ya, dan mengalami berkat-berkat-Nya itu. Jadi saudara, bacaan kita ini ya adalah bagian dari khotbah di bukit ya, dan ditulis oleh Matius ya, yang pembacanya adalah orang-orang Kristen Yahudi ya, Kristen Yahudi. Kristen ada bukan Yahudi ya, ada bukan Israel ya, tapi ini ditujukan kepada Kristen Yahudi, sehingga kalau kita baca ke dalaman ke banyak bagian, maka kita bisa melihat Matius itu sering menyebut-nyebut Alkitab Perjanjian Lama ya, yang dikenal oleh orang Yahudi. Nah, kita Matius secara umum ingin meyakinkan bangsa Yahudi bahwa Yesus adalah Sang Mesias ya, itu tujuannya ya. Nah, saudara, tapi orang Yahudi ini adalah orang yang sangat menekankan ibadah yang lahiriah ya. Mereka itu memegang Taurat dan menguraikan Taurat itu sehingga menjadi aturan-aturan yang rumit. Ada 600 lebih perintah, di mana 365 itu larangan. Ya, berarti satu hari itu ada satu larangan. Ya, seperti itu ya, rata-rata. Dan 248 sesuatu yang harus dilakukan. Wah, jadi saudara, mereka itu mengembangkan aturan-aturan agama yang sulit ya, yang dia tekankan untuk jemaatnya lakukan, tapi mereka sendiri tidak lakukan ya. Termasuk di dalamnya masalah berdoa ya. Yaitu mereka mengembangkan praktek-praktek yang berdoanya itu dilihat orang ya. Berdiri di bait Allah, di jalan-jalan ya, supaya orang melihat ya. Jadi ini menurut Yesus sudah melenceng, karena berdoa adalah masalah komunikasi dengan Allah, bukan dengan manusia. Nah, itu saudara, itu yang dikritik oleh Yesus di dalam pengajarannya ini ya. Nah, saudara, jadi Yesus ingin para muridnya ini ya mengerti ya, karena mereka itu dari masyarakat Yahudi ya, dengan kebiasaan seperti itu ya. Katakan saudara tadinya dari agama lain, kan saudara dari lahir sampai besar ya, cara berdoanya ya yang diajarkan agama saudara sebelumnya ya, dan itu ya tergantung apa agamanya ya. Nah, ini agama Yahudi menekankan praktek doa yang lahiriah, kemudian kelihatan gitu ya, kelihatan oleh manusia ya, dan belok ya, lama-lama mereka tadinya sebenarnya baik-baik saja ya, berdoa dalam hati, tapi ditampilkan dengan gaya berdoanya, tempat berdoanya. Tapi lama-lama lebih masalah lahiriah. Itu ya menjadi masalah saudara. Ini menjadi masalah. Nah, jadi saudara, sebenarnya saudara kita berbicara ini tentang doa ya, tetapi di dalam bacaan tadi ada 3 hal yang disorot ya. Memberi sedekah kepada orang miskin ya. Kemudian berdoa dan berpuasa gitu. Cuma kita nggak membahas yang lain 2 ya. Tapi kita hanya membahas yang tentang berdoa ya. Nah, jadi sesuatu yang dipersoalkan Yesus itu adalah motivasi berdoa. Jadi penting sekali kita ini menyoroti motivasi kita berdoa saudara ya. Jadi berdoa ini harus hati-hati, jangan sampai melenceng, lepas dari tujuan doa itu sendiri, yaitu berkomunikasi dengan Allah yang menyenangkan hati Allah kita saudara. Kita akan melihat 3 hal di dalam renungan kita hari ini. Yang pertama adalah teruslah berdoa. Kemudian apa yang jangan dilakukan pada waktu berdoa ya, dalam berdoa. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan dalam berdoa ya, itu. Nah saudara,
poin pertama ya, teruslah berdoa. Jadi saudara di ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa. Jadi dengan mengatakan apabila kamu berdoa, berarti Yesus melihat berdoa itu sudah kebiasaan, sesuatu yang memang wajar dilakukan oleh orang percaya. Ya. Jadi ini bukan sesuatu praktek baru. Ya. Jadi Yesus tidak menambahkan, ya kamu harus berdoa. Tadinya nggak berdoa, sekarang harus berdoa. Tidak, saudara. Orang Yahudi sudah berdoa. Dia hanya mengatakan, ya apabila berdoa begini petunjuknya gitu. Jadi saudara, orang Yahudi itu sudah memang kalau berdoa sudah hebat ya. Mereka itu berdoa seminggu, sehari itu ya 3 kali, bisa lebih ya. Saudara kalau ingat Daniel, ya walaupun sudah dibuang ke Babylon, ya dia masih terus saja berdoa satu hari berapa kali? 3 kali ya. Dia pergi ke satu tempat dan kemudian menghadap Yerusalem. Itu kebiasaan doa mereka, saudara ya. Tidak masalah, saudara ya. Kita berdoa menghadap mana nggak masalah ya. Tapi yang penting hatinya menghadap Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, mereka juga sudah biasa berdoa di rumah Tuhan ya, di sinagoga itu. Mereka biasa berdoa bersama ya. Ya, terutama pada hari Sabat, hari-hari raya itu pasti banyak isi berdoanya, saudara ya. Ya sampai sekarang, saudara ya, tiap hari Sabat itu mereka kumpul berdoa ya, bahkan tidak boleh main handphone juga nggak boleh, saudara, hari Sabtu ya. Kita di sini di gereja pun main handphone. Saudara, hari Sabatnya orang sekarang ya, di Israel itu sampai live aja sudah di setel supaya nggak perlu dipencet, saudara, pada hari Sabat. Ya. Karena tidak boleh bekerja, ya. Mereka begitu kaku, ya, tidak boleh masak, ya, tidak boleh apa-apa. Yang pokoknya pada hari itu beribadah. Mulai dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Jadi betapa mereka itu sangat disiplin, tapi kaku, dan akhirnya Tuhan melihat kehilangan makna sejatinya. Nah, saudara, poin pertama ini adalah karena itu kita itu teruslah berdoa, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Jadi bagaimananya nanti, tetapi saudara melihat Tuhan Yesus memperhatikan doa seperti menghargai kebiasaan doa itu, maka kita merefleksikan, kita merenungkan diri kita sendiri, apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah tiap pagi kita berdoa? Apa setiap hari itu kita berdoa sepanjang hari? Ya mungkin tidak berdoa berhenti, tetapi berdoanya secara terus-terusan, tetapi dengan berkomunikasi ya dengan Tuhan kita. Jadi saudara, perenungan kita pertama apa yang kita ingin belajar dari pengajaran ini? Pertama, apakah kita berdoa itu serius? Nah, itu pertama ya. Jadi saudara, kalau belum serius, tentu setelah ini kita ingin berdoa lebih serius ya, lebih sungguh-sungguh ya. Nah saudara, di dalam Matius 5-15 yang kita baca itu memberikan petunjuk ya tentang bagaimana kita itu berdoa. Dan di situ dimulai bahkan dengan bagaimana tidak berdoa ya, bagaimana apa yang harus dihindari ketika berdoa ya. Atau jangan berdoa seperti ini gitu ya. Nah, nanti kedua baru apa yang harus kita lakukan ketika berdoa. Dan nanti dikasih contoh. Inilah doa yang seharusnya menjadi pola doa kita, yaitu doa Bapa kami. Saudara, kita masuk ke poin kedua ya. Tadi pertama tentang berdoa, kedua apa yang jangan dilakukan dalam berdoa ya. Dan saudara, yang tidak boleh dilakukan di dalam berdoa kalau kita baca ya ada dua ya. Satu adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Kedua, jangan berdoa seperti orang yang tidak kenal Tuhan, yaitu doa yang bertele-tele. Jadi yang pertama itu janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Mereka itu suka berdoa di tempat ibadah ini berdiri ya supaya kelihatan oleh orang ya, atau di tikungan-tikungan jalan raya ya, karena di sana ada waktu berdoa saudara ya. Dan pada waktu itu mereka berdoa angkat tangan dengan baju yang menyolok sehingga orang lihat ya. Nah, itu saudara.
Jadi mereka itu berdoa seperti berdoa, tetapi Tuhan Yesus melihatnya munafik karena berdoa tidak dari hati, ya. Jadi munafik itu berarti palsu, hipokrit, ya. Bahasa Yunani hipokrit, ya. Itu seperti aktor, ya. Aktor yang main drama, ya, di drama-drama Yunani, ya, atau Roma, yang mereka itu haus dengan pujian, ya. Karena kalau orang pemain musik itu, drama itu kan mereka itu haus untuk dipuji, ya, untuk applause. Jadi mereka hidup menampilkan sesuatu yang tidak nyata, ya, peranan supaya dipuji oleh orang. Nah, itulah kepuasan mereka, saudara, ya. Nah, jadi saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu memperlakukan kegiatan rohani mereka seperti berdoa, seperti itu, ya. Mereka dipuji, mereka ingin dipuji dengan kegiatan kerohanian mereka seperti berdoa, ya. Termasuk sebenarnya berpuasa segala itu, ya. Jadi Yesus mengkritik praktek doa yang seperti acting, ya, tidak sungguh-sungguh dari hati, ya. Jadi ini adalah doa yang salah, motivasinya salah, tujuannya salah, ya. Tidak lagi untuk berbicara dengan Allah, menyenangkan hati Allah, tetapi untuk diri sendiri, ya, supaya dipuji, ya, supaya dihargai. Nah, gitu, saudara. Kalau kita zaman sekarang prakteknya bisa macam-macam, ya, berdoa yang seperti munafik ini, yang salah ini, yang tidak sesuai dengan tujuan doa ini. Mestinya doa, tapi ternyata bukan doa, ya. Ternyata ini palsu, ya, palsu. Nah, ini Indonesia memang banyak palsu, saudara, ya. Saudara kalau beli barang itu apa saja bisa yang palsu, ya. Apakah lagi tas yang mahal-mahal itu, ya, merek apa, mereknya Gucci, tapi harganya bukan Gucci, ya, karena barangnya palsu, ya. Dulu saya pedagang, saudara, di toko. Jadi apa saja ada palsunya, saudara. Nggak perlu ada barang mahal, ya. Ya, kayak misalnya kaos dalam ini Hanes, ya, itu ada palsunya, saudara. Harganya beda sekali, gitu, ya. Ya, jadi saudara, kita ini terbiasa dengan palsu, tapi janganlah sampai kita palsu di dalam berdoa, ya. Berdoa palsu bisa seperti apa, saudara, ya? Berdoa untuk kesempatan dipuji Tuhan, dipuji oleh orang lain, ya. Wow, ini hebat nih, ya. Selalu dia yang berdoa. Oh, doanya bagus, ya. Ketika orang tidak memuji doa, ketika habis berdoa, hatinya tidak happy, ya. Jadi saudara, baik, ya, saya mungkin tidak di sini, ya. Mungkin di tempat lain, ya. Orang berdoa, ya. Kalau di doa rame begini, dilihat orang begini, doanya jadi panjang, ya. Kata-katanya jadi indah, ya. Tapi kalau di rumah doanya pendek, ya. Itu kenapa, saudara, ya? Nah, bisa saja doanya palsu, ya. Ingin orang dengar kata-kata yang dia ketahui, ya, tentang Tuhan begini, ya. Tapi tidak dengan sungguh-sungguh sepenuh hati mengatakan itu. Atau saudara, kita bisa juga berdoa, ya, untuk dirinya ditinggikan tetapi merendahkan orang lain, ya. Misalnya mari kita doakan Pak itu, ya, anaknya kena narkoba misalnya, ya, atau anaknya begini, ya. Jadi saudara, tanpa sadar dia itu ingin memperlihatkan bahwa wah, saya diberkati, ya. Sedangkan itu kita perlu doakan itu karena orang itu bermasalah. Jadi saudara, kita harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini, saudara, ya. Jangan sampai kita itu berdoa palsu, ya. Nah, sehingga tidak didengar oleh Tuhan kita, saudara, ya. Ya, kadang-kadang berdoa supaya didengar oleh orang lain, ya. Kita mendoakan, kita bersyukur di sana keluarganya begini-begini, anaknya baik-baik, ya. Sementara ada anak-anak kita, ada pasangan kita, oh di sana suami istrinya rukun, puji Tuhan, ya, dan sebagainya, ya, menyindir orang yang di sekitarnya, ya. Saudara, hati-hati dengan doa yang seperti itu, saudara, ya. Ya, kelihatannya baik-baik saja, tetapi tidak tulus, ya.
tidak sungguh-sungguh berdoa ya. Jadi nah saudara, masalahnya orang-orang Yahudi ini bukan saja doanya munafik, tetapi mereka suka melakukan itu ya. Di bacaan itu dikatakan mereka suka ya berdoa seperti itu ya. Mereka suka ya suka mengucapkan doanya. Jadi dia suka seperti itu saudara ya. Sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi saudara hati-hati yang sudah biasa berdoa itu ya, itu dilihat motivasinya ya. Kalau salah segera bertobat saudara. Karena dikatakan orang Yahudi ini suka. Jadi dia menikmati saudara berdoa supaya dapat pujian dari orang lain. Itu manusiawi, tetapi tidak berkenan saudara ya. Jadi tidak mudah berubah ini. Karena kalau kita sudah menjaga kebiasaan, kita sudah suka melakukan itu ya. Karena ini dipuji saudara ya, dihargai oleh orang lain. Itu nomor satu saudara ya. Dan saudara, kalau saudara berdoa seperti itu, dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau saudara berdoa untuk hal-hal yang tidak tepat ya, yang palsu ya, yang munafik, maka saudara tidak bisa berpetir ya langsung atau dicela langsung. Tetapi dikatakan bahwa kita telah menerima pahalanya penuh gitu saudara ya. Jadi pahalanya apa? Ya pahalanya dilihat manusia, dipuji manusia. Oh kamu hebat, kamu rohani dan sebagainya itu. Itu saja saudara. Padahal saudara sebenarnya pahala yang kita harapkan itu harusnya adalah dari Allah. Jadi karena itu doa harus menyenangkan hati Allah supaya kita menerima pahala dari Allah. Pahala dari Allah itu saudara, doa saudara dijawab dan nanti saudara akan menerima pahala di sorga saudara ya. Dikatakan begini saudara, di satu ayat itu dikatakan maka Bapamu yang melihatmu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalasnya itu artinya memberi pahala saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara suka berdoa ya itu menyenangkan hati Allah dan dia akan memberi pahala saudara ya. Dia akan memberi pahala. Jadi saudara nanti di pengadilan akhir ya, kambing ya, ini domba. Saudara, orang percaya akan masuk domba ya, terus diberi pahala ya. Nah, ini sudah sebagai bapak sudah mengasihi istri, ini pahala kamu. Sebagai istri sudah menghormati suami, ini pahala kamu. Oh, kamu sudah bersaksi, oh ini pahala kamu. Tapi saudara, ada pahala-pahala yang di luar dugaan saudara ya. Wah saudara, kamu berdoa, pada waktu itu berdoa, pada waktu ini berdoa, ini pahala kamu. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat tadi, saudara akan mendapat pahala hanya dari suka berdoa yang benar ya. Karena itu saudara rajinlah berdoa gitu saudara ya. Rajinlah berdoa, nanti di surga saudara akan mendapatkan pahala ya. Jadi saudara karena itu saudara, mari kita ini seperti pengajaran Yesus yang lain ya, kumpulkanlah harta di surga ya. Karena itu saudara, mari kita banyak melakukan hal yang kemudian kita itu mengumpulkan harta di surga. Antara lain berdoa saudara ya. Rajinlah berdoa ya, di rumah banyak berdoa ya. Waktu mau makan berdoa, di gereja banyak berdoa, gitu saudara ya. Nanti saudara di situ hartamu ya, saudara akan hatimu di situ ya. Jadi saudara semakin suka berdoa, dan yang jelas nanti di surga terkumpul banyak harta saudara. Amin saudara. Amin. Dan saudara, berikut lagi saudara ya. Jelas kita juga harus sedikit menjelaskan bahwa Yesus tidak melarang berdoa di depan umum ya. Jadi Yesus sendiri berdoa di depan umum, para murid berdoa di depan umum, ya tidak masalah dilihat saudara. Yang masalah adalah berdoa di depan umum untuk mencari pujian manusia, itu saudara ya. Jadi yang kita harus hati-hati, motivasi hati kita ini saudara ya, tidak untuk mencari pujian dari manusia ya, tapi untuk mencari pujian dari Allah kita saudara.
Jadi saudara, kalau berdoa itu kita tujukan kepada Allah dan kita mencari pujian Allah itu. Tidak masalah ya. Kalau kita mencari pujian dari Allah tidak masalah. Tapi masalah kalau mencari pujian dari manusia. Ya, kalau saudara ingat di Matius 25:21 dikatakan baik sekali perbuatanmu itu dan seterusnya. Ya, berarti ini pujian saudara. Jadi saudara lakukan hal-hal yang di mata Tuhan itu baik untuk mendapatkan pujian dari Allah. Saudara memberi ya. Saudara rajin ke gereja tidak terlambat ya. Pagi-pagi sudah siap, belum jam kebaktian sudah datang. Karena apa? Karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka pada waktu kita ketemu Tuhan, Dia akan mengatakan, engkau baik sekali perbuatanmu itu. Kamu datang ke gereja pagi-pagi. Sebelum pulang dari gereja, kamu bersihkan gereja, ya. Atau apa saja, ya. Saudara, Tuhan akan memperhatikan dan mengatakan baik sekali perbuatanmu itu. Engkau hamba yang baik dan setia. Jadi hati ini saudara tujukan untuk menyenangkan hati Allah kita, ya. Dan lakukan hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam berdoa, di dalam hal-hal yang bersifat rohani, mencari kesenangan Allah kita, bukan untuk mencari manusia, ya, pujian manusia, ya, itu saudara. Itu yang ini saudara. Yang pertama, jangan berdoa seperti munafik, ya, tapi berdoa untuk menyenangkan hati Allah kita. Jadi itu pertama saudara. Yang kedua adalah janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mereka berdoa, ya? Yang dilarang itu. Janganlah kamu bertele-tele, ya. Jadi dalam doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Ya, tapi nanti dikatakan Bapamu mengetahui yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu minta kepadanya, ya. Jadi saudara, janganlah yang dilarang lagi adalah berdoa seperti orang yang tidak kenal Tuhan, tidak ngerti bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kasih dan sebagainya, ya. Sehingga dia itu berdoa dengan bertele-tele, ya. Bertele-tele itu dengan kata-kata yang diulang-ulang, ya, yang tidak punya arti. Tidak punya arti, ya, sekedar untuk menekan Allah menjawab doa saudara, ya. Ya, jadi ya saudara, kita orang percaya ini, agama kita ini adalah agama hati saudara. Allah melihat hati, bukan melihat fisik saudara, ya. Saudara mandi, ya, sebelum berdoa mandi, ya. Tapi kalau hati saudara itu kotor, ya tetap aja dia kotor. Ada kepercayaan yang ya harus fisiknya bersih, ya. Harus kalau di mana berdoanya itu lebih dihargai lagi gitu saudara, ya. Tapi kita tidak saudara. Yang Tuhan lihat adalah kualitas hati kita, ya. Jadi saudara, karena itu janganlah berdoa dengan kata-kata yang sia-sia, ya. Yang mengulang-ulang, ya. Jadi saudara, ada bahkan di praktek kelompok-kelompok agama kita itu juga berdoa dengan mengulang-ulang saudara, ya. Ya, di denominasi tertentu ada praktek berdoa yang mengulang-ulang, ya. Ya, dengan pikir saya doa ini 50 kali gitu saudara. Doa ini 100 kali, percuma saudara, ya. Ya, satu kali sama saja, ya. Tapi memang saudara, seringkali kita juga berdoa mengulang-ulang, tetapi dengan hati saudara, ya. Kalau saudara ingat Yesus di Taman Getsemani kan barusan Paskah saudara, ya. Sebelum Paskah Yesus ditangkap, ya. Sebelum ditangkap dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa 3 kali dengan kata-kata yang sama saudara. Saudara, dengan kata-kata yang sama tidak masalah, diulang tidak masalah, tetapi tiap kali berdoa itu dengan sepenuh hati, ya. Itu, ya. Jadi bukan berdoa diulang-ulang supaya Tuhan terpaksa jawab. Gitu saudara, ya. Paulus berdoa untuk duri dalam dagingnya itu sampai 3 kali juga saudara, ya. Dan kemudian dijawab tidak oleh Tuhan, ya. Jadi saudara, diulang bukan masalah, tetapi masalahnya adalah mengulang-ulang dengan kata-kata yang sia-sia, ya. Dipikir saya doa 50 kali Tuhan akan jawab, ya. Tidak begitu saudara, ya. Jadi saudara, karena itu kita harus menghindari doa yang panjang sekedar untuk panjang, ya. Biasanya kalau kita disuruh doa di luar begini, wah doa kita jadi lain saudara, ya.
panjang ya, dari Sabang sampai Merauke sebenarnya. Kadang-kadang di tempat ini makan, kita minta seseorang berdoa, doanya kemana-mana, saudara, doa syafaat ya. Ya, saudara, kalau doanya itu sepenuh hati, memang betul terbeban ada orang terkena sakit, tidak masalah, saudara. Tapi kalau pikiran dia, wah saya harus berdoa didengar banyak orang, karena itu harus ada A, ada B, ada C, ada D, harus lengkap ya. Ya, tanpa memperhatikan apakah kita dengan sungguh-sungguh bermaksud mendoakan itu, saudara. Kita harus hindari ya berdoa yang panjang, berdoa yang tidak berpikir ya. Ya, saudara, seringkali orang itu berdoa tapi sebenarnya kita tahu dia pikirannya nggak ke situ ya. Ya, itu kan ada, saudara, ya, orang yang pokoknya panjang aja, cepet lagi ya. Ya, kayak nggak mikir lagi gitu, saudara, ya. Dan dari waktu ke waktu doanya sama ya. Nah, itu perlu direview. Ya, kalau saudara punya kebiasaan itu, saudara perlu review ya. Jadi nggak apa-apa doanya diulang, nggak apa-apa. Tetapi saudara ya lihat hati saudara ya. Apakah saudara betul-betul terbeban untuk mendoakan itu ya. Ya, hati-hati dengan kata-kata yang digunakan ya kan. Betapapun saudara, kita Tuhan adalah Allah kita ya. Kita harus disiplin menggunakan kata-kata yang menghormati ya, tidak sembarangan ya. Jadi saudara hati-hati dengan kata-katanya, jangan sampai masuk yang bertele-tele ya. Kenapa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan ya, sebelum kamu minta. Jadi sudah tahu sebenarnya. Hanya Tuhan itu ingin kita ini berkomunikasi ya, sehingga kita itu bisa dia itu mau intim dengan kita ya. Kita kan senang, saudara, ya, kalau orang itu ngajak kita ngomong ya. Kayak di rumah aja ya, ada Mbak ya. Kalau Mbak itu ngomong dengan kita kan kita juga seneng ya. Ya, nggak kayak ada hubungan gitu loh ya. Ada yang membantu kita itu kalau dia mau ngomong ya, itu kan menunjukkan bahwa ada hubungan ya. Atau anak kita datang ngomong, itu kan orang tua senang ya. Nah, Bapak seperti itu, saudara. Pak tahu anak ini butuhnya apa, dia harus butuh apa-apa. Ketika dia minta, ya dia tahu, oh ya betul, dia lagi butuh buku, butuh apa gitu ya. Dan memang dia sudah pasti akan menyediakan buku itu gitu ya. Jadi saudara, Bapak itu tahu, karena itu nggak perlu berdoa dengan merekayasa kata-kata itu begitu muluk ya. Tapi cukup nanti ada contoh doanya. Tetapi saudara, seringkali doa yang dicontohkan di Alkitab itu pendek-pendek, saudara ya. Misalnya Matius 14:30 itu, Tuhan tolonglah aku ya. Yang 15:25, Tuhan tolonglah aku. Jadi saudara, kalau saudara terancam sesuatu, Tuhan tolonglah ya. Jangan berdoa syafaat, saudara. Saudara sudah ketabrak baru doanya belum selesai ya. Tuhan tolong, gitu aja, saudara. Gitu ya. Jadi nggak usah doa syafaat ya. Markus 10:47, kasihani aku, Tuhan, kasihani aku ya. Ya Tuhan, beritahukan jalan-jalanku kepadamu, Mazmur 25 ayat 4 ya. Jadi saudara, banyak contoh di Alkitab itu pendek ya, to the point ya, nggak bertele-tele ya. Jadi mari kita belajar dengan berdoa seperti itu, sederhana, sesuai dengan apa yang kita inginkan dari Tuhan ya. Karena Allah tidak digoyah oleh kata-kata, saudara, apalagi kata-kata yang kosong. Itu malah Tuhan tidak suka, saudara ya. Karena itu palsu ya. Ya, karena itu melecehkan Tuhan ya. Dipikir Tuhan itu bisa dimanipulasi dengan kata-kata. Enggak, saudara ya. Tuhan itu sangat melihat hati ya, itu, saudara ya. Kemudian itu adalah kelompok pertama, jangan berdoa seperti munafik, jangan berdoa seperti orang tidak percaya, tidak kenal Tuhan ya. Yang berikut lagi adalah apa yang dilakukan di dalam berdoa ya. Jadi pertama tadi tetap berdoa, terus saja berdoa menghindari yang munafik, bertele-tele, yang seperti orang tidak kenal Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan dalam berdoa. Nah, saudara, di dalam poin ini kita akan melihat salah satu poin penting adalah masuklah ke dalam kamarmu. Kemudian yang kedua, kita melihat
contoh doa Bapa kami. Dan yang ketiga, penting menjaga sikap hati ketika berdoa. Apa yang dilakukan ya? Dan pertama adalah masuklah ke dalam kamarmu ya. Jadi saudara ya, berdoa yang benar itu adalah mencari Tuhan, bukan manusia ya. Ini adalah doa yang bisa dilakukan di kamar ya. Ada doa yang nggak bisa di kamar ya. Tapi ini doa yang bisa dilakukan sendiri. Karena itu kalau berdoa seperti itu, cari tempat yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang tidak mudah terganggu oleh orang lain ya. Jadi cari tempat di mana saudara bisa sendiri bersama dengan dia. Dan di situ saudara berdoa. Jadi yang tidak membuat saudara tergoda untuk mendapatkan pujian ya. Tidak terganggu oleh orang lain. Itu saudara salah satu ya. Bagaimana kita berdoa, maka carilah tempat yang tersembunyi yang saudara bisa sendiri saja dengan Allah saudara ya. Itu. Maka Bapamu yang melihat akan membalas kepadamu, akan memberi pahala kepada saudara yang memberikan waktunya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan itu suka mendengar doa umatnya. Karena itu dia akan memberi pahala. Dia menghargai ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang berdoa panjang ya, ada saudara ya yang hamba Tuhan memberi kesaksian. Kalau berdoa pagi dia berdoa setengah jam, 1 jam ya. Ada yang hari tertentu dia berdoa sepanjang hari. Saudara, Tuhan akan menghargai usaha seperti itu ya. Asal doanya itu betul-betul doa dari hati ya. Jadi saudara, sebenarnya utamanya adalah masalah hati ya. Dan ketika hatinya itu sungguh-sungguh, maka dia bisa memberi waktu lebih ya, menggunakan firman Tuhan lebih untuk melakukan doanya itu. Dan itu Tuhan menghargai, sehingga Tuhan akan memberikan pahala. Bayangkan saudara ya, saudara ada yang doanya pendek-pendek ya, dibandingkan dengan doanya panjang, tapi dua-duanya sepenuh hati. Tuhan melihat mana saudara? Pasti dia melihat, wah ini saya harus beri pahala ini lebih daripada yang berdoanya pendek-pendek saudara. Itu ya, itu ya. Jadi saudara, mari kita berdoa ya dengan memusatkan perhatian kita kepada Allah kita saudara, tidak kepada manusia. Karena itu punya strategi, punya rencana bagaimana supaya seperti itu ya. Kalau saya saudara berdoa pagi sebelum yang lain bangun ya. Jadi sebelum ibu bangun ya, saya berdoa. Nanti saya selesai, ibu baru bangun. Jadi tidak terganggu. Kadang-kadang ibu bangun, wah ini bisa terganggu ya, karena tanya ini, tanya itu. Jadi itu saudara. Jadi saudara punya strategi sendiri ya. Mungkin nggak bisa ikuti ini saudara, karena di sini mungkin dia punya ruangan. Ini sebenarnya digambarkan adalah tempat gudang ya, gudang yang tidak ada jendelanya. Ya. Saudara masuk ke situ berdoa. Nah, mungkin saudara nggak punya gudang ya, tidak apa-apa, cari tempat ya. Kalau Yesus pagi-pagi keluar cari tempat yang sepi, itu nggak masalah saudara ya. Jadi memang kita perlu pengorbanan juga saudara ya, kalau mau menyenangkan hati Tuhan kita ya. Itu yang satu ya. Yang berikut lagi bagaimana berdoa, maka saudara, Tuhan Yesus memberi contoh doa Bapa kami ya. Dia mengatakan, karena itu berdoalah demikian ya. Kemudian doa Bapa kami. Jadi saudara, doa Bapa kami ini adalah doa pola ya. Jadi saudara, kita boleh menggunakan, tetapi juga tidak perlu harus tidak boleh menjadikan ini doa yang sakti saudara ya. Kalau saya berdoa ini maka doa saya hebat, tidak saudara ya. Ini adalah contoh ya. Jadi ini pola ya. Jadi kita nggak perlu harus menggunakan ya. Tapi kita pola doa kita adalah seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat doa itu saudara dibandingkan doa zaman sekarang saudara ya. Doa ini sangat sederhana ya. Sangat sederhana ya. Ya, jadi kata dimulai dengan karena itu ya. Jadi
Karena itu kan berarti berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, doa yang tidak bertele-tele ya. Jadi doa itu tidak perlu bertele-tele, tetapi di samping masalah hati, tapi isinya ya, isinya itu sederhana ya. Isinya sederhana, ringkas saja, tidak perlu berkepanjangan ya. Kemudian dari sisi isinya saudara ya, jadi Yesus memberi kalau kita lihat doa ini, kita bisa lihat isinya ya, isinya dan urutannya ya. Urutannya adalah pertama pikiran kita harus kepada siapa kita berdoa ya. Bapa kami di surga, Allah kami, Allah Bapa ya, Yesus, tidak masalah saudara ya. Tetapi kita mulai dengan mengarahkan pikiran kita kepada siapa kita berdoa ya. Nah kemudian saudara kalau kita lihat ya, maka contoh itu menunjukkan kita mendoakan agar apa yang Allah kerjakan di dunia ini terjadi ya. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya, atau dikuduskanlah namamu ya. Kita doakan saudara di Indonesia ini nama Tuhan itu dimuliakan ya, dihargai, dikenal ya. Nah itu contoh doanya begitu saudara. Jadi jangan doa langsung Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu. Jangan saudara ya, menurut contoh itu begitu. Kita doakan Tuhan, kami berdoa supaya kerajaan-Mu semakin diperluas di Indonesia. Itu sesuai keinginannya ya. Dan itu contoh doanya begitu saudara. Jadi kita menyebut dia siapa, kemudian kita mendoakan rencana Allah itu terjadi di mana saja ya. Dan kemudian baru kita berdoa kebutuhan kita ya, makanan, minuman, perlindungan ya. Itu saudara ya. Jadi ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan rohani ya, pengampunan ya, kebutuhan fisik, makanan, minuman, perlindungan ya. Itu saudara. Contohnya seperti itu ya. Dan kemudian terakhir akuilah dia ya, sebagai yang maha kuasa, yang memiliki kerajaan dan sebagainya. Jadi itulah contoh doa itu saudara ya. Jadi marilah kita berdoa dengan pola ini ya. Siapa kepada siapa kita berdoa, kita puji dia, kita doakan rencana kehendaknya terjadi ya. Baru berdoa untuk keperluan kita, mungkin juga keperluan orang lain, keperluan fisik, keperluan rohani ya. Dan kemudian kita puji, kita akui bahwa dia yang maha kuasa ya. Itu semuanya. Dan poin terakhir adalah saudara, Tuhan Yesus menekankan lagi di ayat 14-15 ya, bahwa kalau kita berdoa kita harus siap untuk juga bersikap pemurah ya. Dikatakan, karena itu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga ya. Jadi saudara jangan berharap saudara minta ampun tapi saudara tidak mengampuni ya. Jadi Tuhan mengingatkan ya, kenapa kok doa kita nggak dijawab ya, karena kita tidak bersikap pemurah saudara ya. Saudara ingin murah hati, ingin Tuhan murah, tapi saudara pelit gitu ya. Saudara ingin diampuni tapi saudara tidak mengampuni, wah nggak bisa saudara ya. Itu bukan begitu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita ini pemurah, dia pemurah, dia ingin kita menjadi pemurah ya. Ketika kita pemurah maka Tuhan mendengarkan doa kita. Karena itu saudara ketika berdoa hati-hati saudara ya. Tuhan berikan ini, berikan itu ya. Kemudian orang datang kepada saudara, ada keperluan, saudara tidak bisa memberi, wah itu sulit saudara ya. Itu saudara. Nah, jadi penting sekali itu. Jadi itulah saudara yang kita belajar dari renungan kita hari ini ya, tentang berdoa ya. Kita berdoa ya dengan cara yang berbeda dengan dunia ya, yang tidak munafik, yang tidak bertele-tele ya, tidak munafik, tidak bertele-tele. Karena itu saudara, mari saudara menghindarkan doa yang munafik itu, terutama yang suka doa di depan ini ya. Ibu kayaknya suka berdoa di depan ya. Tapi saya lihat doanya ringkas ya. Ada di gereja lain itu, wah doanya panjang loh ya, diungkapkan dengan indah nggak apa-apa ya. Tapi jaga hati
ya, jaga hati. Ya, sepenuh hati, itu aja. Ya, kalau indah, pendek, panjang nggak masalah. Ya, yang penting sepenuh hati ditujukan untuk Tuhan kita. Ya. Kemudian kedua, saudara, hindarkan doa yang bertele-tele. Kecenderungan bertele-tele ini bisa gampang melenceng, ya. Akhirnya kita pikir dengan indahnya doa kita Tuhan dengar. Enggak, saudara, ya. Dengan hati kita aja, ya. Kita mau apa? Nah, itu dicontohkan di dalam Alkitab sederhana saja, ya. Mau ini, mau itu, ya. Tapi ada contohnya, ya. Kemudian yang poin ketiga, saudara, kalau berdoa, saudara, ya doa yang utuh, ya. Kalau pagi saudara berdoa sendiri, ya, atau berdoa awal di kebaktian, atau di pokoknya doa yang utuh, ya. Mari kita ikuti pola ini, saudara, ya. Kepada siapa kita berdoa, kita doakan kehendaknya terjadi apa, ya. Kemudian kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain, dan kemudian mengakui Allah kita itu berkuasa. Itu saudara, yang kita bisa belajar dari doa ini, dan kita percaya kalau kita ikuti firman-Nya, maka doa kita akan lebih didengar oleh Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk merefleksikan bagaimana kami telah berdoa. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan, pengajaran Tuhan, tentang bagaimana kami harusnya berdoa. Dan begitu Tuhan menghargai berdoa itu. Tuhan bahkan menyediakan pahala untuk kami yang suka berdoa. Bila kami selesai dari ibadah kami pulang, kami boleh semakin bersemangat untuk berdoa, dan kami boleh meningkatkan kualitas doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.